ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin hadirat jamaah Masjid An-Nur yang mudah-mudahan kita semua sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, hidayah, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir bersama rumah Allah dan masjid yang mulia ini, Masjid An-Nur, untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah sambil menunggu isyraq. Kita niat talabul ilmi, niat silaturahmi, niat iktikaf. Mudah-mudahan amalan kita yang sedikit ini dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'in ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ucapan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah, dalam kesempatan yang singkat ini kita akan membahas dua ayat dari surah Al-Baqarah, ayat yang ke-65 dan 66. Itu ayat yang membahas tentang sifat-sifat orang Yahudi, yang mana di setiap sholat kita meminta kepada Allah semoga kita diberikan petunjuk yang mana? Petunjuk yang diberikan kepada orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Siapa mereka itu? Para nabi, ya, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Bukan jalan orang-orang yang dilaknat, bukan jalan orang-orang yang dimarahi, bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapa itu orang yang dilaknat? Siapa itu orang yang dimarahi oleh Allah? Yang nanti pada hari kiamat Allah tidak mau melihat mereka, tidak mau berbicara kepada mereka, dan bagi mereka azab yang pedih, yaitu orang-orang Yahudi. Maka banyak sekali ayat yang menjelaskan sifat-sifat tercela mereka supaya kita jangan ikut, supaya kita jangan terpengaruh. Ya, walaupun mereka sekarang menguasai dunia, menguasai media, ekonomi, politik, kekuatan, ya, kita nggak usah tergiur, kita nggak usah terpengaruh. Maka dari ayat 40 dari surah Al-Baqarah sampai ayat 123, bayangkan itu, Allah jelaskan secara jelas, secara gamblang. Jadi kalau kita masih ada ikut-ikutan dengan cara mereka, jangan salahkan Allah, ya, salahkanlah diri kita sendiri. Kenapa nggak mau baca Quran? Kenapa nggak mau memahami Al-Quran? Yang jelas-jelas mereka itu, amalan mereka itu amalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amal yang dimurkai oleh Allah, mereka menyekutukan Allah. Mereka mengotori kitab-kitab suci, merubah, ya, membuang, menambah, yang sesuai dengan hawa nafsu mereka tambah, yang enggak sesuai mereka sembunyikan, mereka buang, ya. Mereka bunuh para nabi dan para rasul, ya. Jangankan para orang biasa, para nabi mereka bunuh. Kemudian juga di antara sifat tercela mereka adalah mereka mengotori hari suci mereka. Seharusnya hari suci itu mereka gunakan untuk beribadah, meningkatkan ibadah. Malah mereka membuat dosa yang mereka kotori.
maka mereka dikutuk oleh Allah. Ada yang bahkan dikutuk mereka di dunia ini, minhumul qiradata wal khanazir. Sebagai mereka dikutuk jadi monyet, sebagai mereka dikutuk jadi babi, ya, kita tidak mau. Boleh jadi azab turun kepada kita, boleh jadi bala, bencana, musibah akan turun kalau kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintah Allah, melakukan maksiat, ya, maka diingatkan oleh Allah jangan sampai kita menjadi jalan orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat yang kita bahas sekarang ini adalah salah satu sifat tercela mereka, yaitu mereka mengotori hari suci mereka. Kapan hari suci mereka? Yaitu hari Sabtu. Kalau umat Islam hari sucinya kapan? Jumat. Tapi kayaknya kalau umat Islam kan hari Jumat mulai juga, ya. Waktu Jumat masih sibuk transaksi, masih sibuk bekerja. Padahal sudah diazankan, izanu dia lissalati yaumil Jumat fas'au ila dzikrillah wa darul bai', tinggalkanlah jual beli, tinggalkan semua transaksi pekerjaan. Ya, karena kalau masih transaksi juga pada waktu azan Jumat haram hukumnya, dan uang hasilnya tidak sah, ya. Yang kita makan adalah haram. Maka ini sebagai pelajaran bagi kita, jangan sampai pula kita mengotori hari suci kita. Tapi sayangnya hari suci kita ini digunakan untuk kerja juga, ya. Malah kita libur pada hari Sabtu dan hari Ahad. Seharusnya kita ini liburnya hari Sabtu Jumat, karena kita enggak mayoritas, ya. Nah, ini perlu perjuangan, ini perlu usaha, ya, supaya bagaimana nanti hari Jumat ini kita jadikan hari ibadah kita, bukan hari bekerja. Baik, kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa خلفها وموعظة للمتقين صدق الله العظيم. Dan sungguh kamu mengetahui orang-orang yang melampaui batas, sebagian kamu, bukan seluruh kamu, sebagian kamu, pada hari Sabtu. Itu kejadian pada hari Sabtu. Faqulna lahum, maka kami berfirman kepada mereka, kunu qiradatan khasi'in, jadilah kamu menjadi monyet-monyet yang hina, menjadi kera-kera yang hina. Faj'alnaha nakalan lima baina yadayha, maka kami jadikanlah peristiwa tersebut, kejadian tersebut, peringatan, ya, peringatan nakalan bagi orang-orang yang hidup di zaman mereka, yang menyaksikan, yang mendengar pada waktu itu. Wa ma khalfaha, dan orang-orang yang setelah mereka, keturunan mereka, sampai kepada zaman Rasulullah, itu orang Yahudi yang ada di zaman Rasulullah. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang beriman, orang Islam, ya. Orang bertakwa ini orang yang menjaga dirinya, memelihara dirinya dari azab Allah, ya. Ini pelajaran bagi mereka. Jangan sampai melanggar hukum Allah. Boleh jadi kita dihisab, ditarik di bumi, tenggelamkan, boleh jadi kita disambar petir, ya, macam-macam azab Allah. Mereka takut, ini jadi pelajaran, sehingga dalam melangkah, dalam berbicara, berbuat, mereka, ya, berhati-hati, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mana orang yang bertakwa. Wa laqad alimtum,
lam di sini lam qasam. Tidak, demi Allah kalian sungguh mengetahui. Walaqad alimtum, dan sungguh kalian mengetahui. Artinya berita ini bagi orang-orang yang Yahudi merupakan kabar yang mereka sudah ketahui. Dari mana mereka mengetahui? Karena nenek moyang mereka menceritakan kejadian ini. Mereka ceritakan kepada anak mereka, anaknya menjadi cucu mereka, sampai kepada zaman Nabi Muhammad. Berita tentang dikutuknya ya, sebagian daripada orang yang menjadi monyet, menjadi kera ya. Sehingga berita ini tidak asing lagi. Sehingga walaqad, dan demi Allah sungguh, di dalam istilah kosong, kalian mengetahui. Sama seperti kita sekarang kejadian tsunami yang di Aceh. Orang anak kita sekarang itu tidak tahu, mereka tidak mendengar waktu itu, belum ada. Tapi orang tua yang menceritakan ya, kejadian yang luar biasa dalam waktu beberapa puluhan ribu, bahkan sampai ratusan ribu yang meninggal ya. Nah, itu berita itu sampai. Maka berarti juga walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum, yaitu orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas ini artinya mereka sudah keluar dari hukum Allah. Allah mengatakan ini haram, seharusnya mereka berhenti, jangan lakukan. Tapi mereka lakukan juga, berarti sudah melampaui batas. Kalau dikatakan mereka melampaui batas, berarti mereka sudah tahu sebenarnya hukum itu adalah haram, tapi masih mereka lakukan juga, itu namanya sudah melampaui batas. Allah perintahkan ini, malah mereka tidak mau mengerjakan, ini juga namanya melampaui batas. Jadi perbuatan mereka ini yang melampaui batas ini, itu mereka bekerja menangkap ikan pada hari Sabtu. Kejadian ini terjadi di kota Aila, daerah antara Madinah dan Syam, ya, Madinah dan Suriah sekarang. Ada di situ satu tempat pemukiman Yahudi di dekat Laut Al-Qalzum, sampai sekarang masih ada. Ya. Di situ jumlah orang Yahudi sekitar 70.000 orang. Dan mereka mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa ujiannya? Dilarang mencari ikan. Itu salah satu ajaran mereka, dilarang mencari ikan pada hari Sabtu, karena hari Sabtu itu adalah hari ibadah. Maka pada hari Ahad mereka mencari ikan ya, ke laut, tengah laut sana. Sampai hari Jumat mereka berusaha, tapi nggak dapat ikan, kecuali hanya sedikit, itu pun kecil-kecil. Ya. Akhirnya pada hari Sabtu mereka melaksanakan ibadah. Ya. Tapi ketika hari Sabtu itu mereka melihat ke laut, kok banyak ikan, ikan yang besar-besar lagi, ya, main itu di pantai. Akhirnya datanglah iblis memberikan godaan kepada mereka untuk supaya membuat hilah. Apa itu hilah? Hilah itu membuat sesuatu yang supaya kita lari dari hukum Allah. Katakan kita tidak wajib, kita kan sudah begini, hilah. Padahal wajib, enggak jadi. Apa contohnya? Kalau hilah, kalau dalam agama kita tuh umpamanya dia sudah wajib zakat ini. Uang di ATM-nya sudah 85 gram emas, senilai 85 gram emas. Nanti setelah 1 tahun, paling kita jual rumah dapat 2 juta, gitu ya, kita masuk ATM. Maka semenjak masuk itu sudah dihitung hari nisabnya, karena sudah sampai nisab. Tapi kalau masih 25 juta, 30 juta itu belum. Itu sudah sampai 85 gram, kalau sekarang sekitar 60 juta lah, ya. Sudah ada 62 juta atau lebih. Kalau sudah sampai setahun, itu harus dikeluarkan 2,5%.
Tapi sebulan sebelum sampai setahun, ya ambil uangnya, diberikan bekas, diberikan apa macam-macam, gitu ya. Tujuannya apa? Supaya nggak bayar zakat. Ini namanya hilah. Ingin lari dari hukum Allah, ingin lari dari kewajiban. Dia punya kambing 40 ekor, ya. Kemudian setelah hampir 1 tahun, sebulan sebelum sampai setahun, dia jual 5 ekor, ya. Begitu datang ambil zakat, Pak, zakatnya Pak. Oh, mohon maaf, kambing saya baru 35 ekor, ya. Nah, itu kan nggak wajib. Allah mengetahui apa yang dalam hati manusia. Ini hukumnya haram. Tapi kalau yang memang mendesak, pokoknya sebelum 10 tahun, sebulan sebelumnya, sebulan anak kita perlu biaya atau ada yang sakit, gitu yang mendesak, itu memang dimaafkan. Itu memang keperluan, tidak sengaja mulai. Begitu juga orang Yahudi ini, mereka diperintahkan hari Sabtu untuk beribadah. Ini hari mulia. Akhirnya mereka mencari hilah. Apa hilah? Ini kalau kita tangkap ikan pada hari Sabtu, kan tidak boleh haram. Boleh kalau kita. Kalau kita biarkan ikannya besar-besar, sementara nanti hari Ahad nggak ada. Bahkan sampai ke tengah laut dapat ikan kecil-kecil aja. Akhirnya mereka pun jalan ke otak, main sit, ya, akal setan mereka. Akhirnya mereka berapa? Udah kita buat aja perangkap ikan yang pada hari Jumat, berpasang perangkap ikan. Ya. Hari Sabtu kita stop, nggak usah bekerja, kita ibadah. Nanti begitu maghrib selesai hari Jumat Sabtu, kan hitungan hari itu kan setelah terbenam matahari. Begitu masuk hari Ahad, kita ambil ikan, kita panen. Kita kan bukan hari Ahad, bukan hari Sabtu. Kita kan bekerja pada hari Jumat dan hari Ahad, bukan hari Sabtu. Nah, tapi ini diingatkan, ya, diingatkan oleh saudara-saudaranya yang bukan seluruh mereka, kan lingkum dari sebagian kamu, bukan seluruh mereka. Jadi yang sebagian itu ada yang 12.000 katanya mengingatkan betul-betul amar ma'ruf nahi munkar jalan, ya. Yang nggak mau sholat diajak sholat, ya, yang masih diajak meninggalkan, termasuk yang mengotori hari nafsu, 12.000 orang. Tapi mereka diindahkan, tidak mau juga, mereka pun hijrah. Wah, ini susah ini orang ini. Ada lagi yang satu kelompok lagi, dia terbagi 3, satu kelompok lagi nggak peduli lah. Apa itu urusan orang lain, terserah dia mau bermaksiat, mau nggak sholat, nggak mau ke masjid, biarin aja. Itu kan urusan dia, itu kan hak asasi manusia. Ya, istilah yang dikatakan sekarang itu, apa yang kamu urusan kami, urus diri kamu sendiri, ya. Seharusnya umat Islam itu watawasau bil haq, watawasau bis sabr, kita rugi. Boleh jadi azab nanti datang, boleh jadi laknat Allah turun karena dia berbuat maksiat. Kita tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Yang sekelompok lagi cuek saja, tidak peduli. Nah, ada pun yang sekelompok lagi ini yang melakukan, ya, yang mengotori hari Sabtu. Setelah diingatkan kepada mereka, mereka nggak mau. Akhirnya mereka dikutuklah turun siksa Allah. Ya, yang 12.000 yang apa ini mencari apa tadi selamat, ya, yang lari dari selamat, yang diam ini, yang tidak apa ini, ada yang mengatakan mereka juga dikutuk, ya, tapi tafsir yang lebih kuat, yang dikutuk adalah orang-orang yang apa itu, yang melakukan mencarikan pada hari Sabtu. Maka pada suatu malam mereka mendengar tangisan, bangun bapak, lihat anaknya kok jadi monyet gitu. Kenapa ini? Dia lihat dari monyet juga, ya. Akhirnya mereka menangis, ya, menyesal, mereka lari, malu, ya, malu dengan tetangga, malu dengan keluarga, lari ke satu hutan di sekitar itu, dan mereka sembunyi di sana selama 3 hari, tidak makan, tidak minum, akhirnya mereka meninggal semuanya. Jadi kalau sudah mereka meninggal semuanya, jangan pula kita mengatakan monyet-monyet yang
sekarang dekat kita itu keturunan orang Yahudi dulu, ya tidak, ya. Monyet yang tempat kita ini mulia, itu makhluk Allah. Sementara monyet, ya, yang pada waktu itu monyet yang dikutuk, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna mereka melampaui batas. Sudah tahu, masih dilakukan juga, melampaui batas. Minkum, sebagian kamu, jadi bukan seluruh penduduk kota Ailah tersebut. Kapan itu kejadiannya? Fisabti, pada hari Sabtu. Dalam Islam itu ada 7 hari. Dimulai dari hari Ahad. Hari Ahad itu hari pertama. Ahad 1, Isnin 2, Selasa hari Selasa itu hari ketiga. Arbi'a hari Rabu itu hari keempat, hari Rabu. Al-Khamis itu hari Kamis, itu hari yang kelima. Untuk hari yang keenam, Allah tidak mengatakan hari As-Sadis yang keenam, tidak, tapi Al-Jum'ah. Hari yang keenam namanya hari Jumat. Kenapa dikatakan hari Jumat? Jumat itu kalimat dari kalimat jamaah, berkumpul. Karena hari itu hari berkumpul. Siapa yang berkumpul? Yaitu umat Islam. Harus berkumpul pada hari Jumat. Maka hari yang ketujuh As-Sabat. Bukan dikatakan As-Sabi' yang ketujuh enggak, tapi Sabat. Bis-Sabat di hari Sabtu. Kita Sabtu, Sabat dalam bahasa Arab, Bis-Sabati pada hari Sabtu. Jadi 80% bahasa Indonesia ini sebenarnya dari bahasa Arab, ya. Musyawarah, keadilan, itu semua bahasa Arab, ya. Cuma kita saja yang belum mau. Kalau kita mau belajar bahasa Arab sebenarnya cepat, karena kosakata yang kita gunakan itu sebenarnya dari bahasa Arab yang terbanyak. Ada juga dari bahasa Inggris. Baru-baru ini kita mulai terpengaruh dengan bahasa Inggris, gitu ya. Kenapa dikatakan hari Sabtu? Sabtu itu hari tenang. Hari tenang, hari khusus untuk ibadah. Kenapa dikatakan hari tenang? Karena Allah menciptakan alam semesta ini dalam masa 6 hari. Ya, di sittati ayyam. 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi, alam semesta ini. Kemudian hari yang ke-6, hari yang ke-7 istirahat, hari tenang. Ya, maka dikatakanlah Sabti itu hari tenang. Jadi hari ibadah yang diakui Al-Quran hanya 2 saja, hari Jumat dan hari Sabtu. Itu yang tulis dalam Al-Quran. Hari Ahad nggak ada dalam Al-Quran. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis nggak ada. Jumat sama Sabtu saja. Ini dikhususkan. Kenapa? Karena ini hari yang kita diminta supaya lebih khusus untuk jadikan hari ibadah. Sini juga menandakan bahwa ibadah itu adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Begitu tingginya ibadah, sehingga karena hari Sabtu dan hari Jumat ini hari ibadah, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Begitu juga dalam satu bulan, dalam satu tahun dalam Islam itu, inna iddat asyhuri inda Allah 12 syahran. Sesungguhnya hitungan bulan dalam agama kita itu 12 bulan. Nah, bulan yang disebut dalam Al-Quran hanya bulan Ramadan saja. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Sementara yang lain tidak disebut. Ini menandakan bulan Ramadan itu bulan ibadah. Ya. Sehingga kalau bisa selama 11 bulan itu kita bekerja sungguh-sungguh, ya. Pas Ramadan stop sudah. Sahabat itu 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah standby. Nah, kita kalau bisa sebulan lah, pas masuk hari-hari sebelum Ramadan itu sudah selesai urusan sudah. Yang cat rumah kah, yang ini kah, yang pasang gorden, kalau sudah selesai semuanya. Jadi pas Ramadan fokus ibadah. Karena ibadah itu akan lebih bernilai kalau dia di waktu-waktu istimewa. Seperti dalam satu minggu hari Jumat, ya. Bisa sebelum Jumat itu kita lakukan buku, tulis, ya, hal-hal yang sunnah yang kita ketahui dan lakukan. Ya. Nah, dalam satu malam ada waktu istimewa, 2-3 malam umpamanya. Cepat tidur, ya.
Jangan sibuk dengan peti ajaib. Apa itu peti ajaib? Televisi, ya, program ini, acara ini, dangdut ini, macam-macam gitu ya. Itu kita malam susah mau tidur. Nah, maka di sini kita 2/3 malam itu sudah bangun istighfar.